Ya, selamat datang di channel gue, London Fans Depok. Ini upload pertama ya, jadi mungkin agak-agak kurang begitu proper ya. Yang penting kita coba. Jadi channel gue ini sebenarnya nanti fokusnya lebih ke arah Liga Primer. Dan spesifik kenapa namanya London Fans Depok karena gue mendukung Arsenal. Udah jelas karena baju gue. Dan di sini gue punya adik dan dia pendukung Chelsea, mungkin nanti kedepannya dia bakal join, jadi kita bakal ada debat-debat khusus gitu soal perkembangan Liga Premier dan mungkin pada saat transfer break atau transfer window gue bisa kasih lo informasi tentang bursa transfer atau rumor-rumor atau gosip yang seringkali lebih ke arah kebenaran atau nantinya bakal benar gitu. Nanti gue kasih tahu yang mana yang rumor banget, yang mana yang hampir banget terjadi gitu. Jadi di pembahasan pertama mungkin lu semua udah pada tahu bahwa sekarang tanggal 2 April dan semua liga sekarang di stop termasuk Liga Primer, dan keadaannya Liverpool masih memimpin klasemen dengan 29 kali main dan Arsenal udah peringkat 9 tapi main masih 28. Dan menurut kalian nih gimana sih ya kalau misalkan musim ini di void gitu atau dihentikan, lu tuh merasa kecewa atau merasa seneng gitu? Jujur aja kalau gue sebagai fans Arsenal sih sedikit merasa kecewa ya, walaupun gambling gitu ya, karena kita tuh under Arteta lagi bagus-bagusnya nih, bisa dibilang 2020 kalau nggak salah hampir semua game kita nggak pernah kalah, dan semangat timnya benar-benar beda lah dibandingin zamannya Emery gitu. Jadi gua rasa suatu kerugian besar sih buat Arsenal, dan mereka mulai ngejar kan ke papan tengah lah, paling nggak ke zona Liga Eropa. Dan kemungkinan bahkan kalau City kena ban gara-gara transfer cases itu, kemungkinan Arsenal bisa dapat posisi 5 dan masih kemungkinan ke Liga Champion gitu. Dan sayangnya juga dan gua rasa juga FA nggak bisa kasih liga atau kemenangan liga ke Liverpool karena basicnya sih secara poin itu masih bisa dikejar sama tim lain ya, walaupun sangat sulit sih ngarepin Liverpool kalah, tapi ya secara poin atau matematika ya belum bisa gitu. Jadi agak sulit atau sangat kecil kemungkinannya sih kalau FA langsung ngasih gelar itu ke Liverpool, karena begitu dia kasih liga atau gelar liga itu ke Liverpool, which is dia harus kasih juga gelar liga ke divisi 2 nya yang mungkin belum tentu selesai. Gue belum ngecek juga sih, tapi gue rasa sih belum ketahuan juga siapa yang promote dan siapa yang didegradasi juga belum ketahuan gitu kan. Kita nggak bisa apa sih cuman mandang Liga Primer gitu, sementara FA nih yang kayak apa sih, kayak jurinya lah, itu kan harus ngelihat semua liga yang ada di bawahnya dia gitu, Liga 2, Liga 3, Liga 4 gitu, karena setahu gue Inggris ada 4 liga. Dan menurut gue jadi agak sulit kalau memang itu harus dikasih ke Liverpool karena belum bisa. Nah, gue bakal ngasih tau lu kenapa bisa dibilang lu tadi denger gue berbicara sangat optimis soal Arsenal. Jadi gue udah ngumpulin beberapa fact lah atau fakta gitu ya. Yang pertama gue lihat skuadnya itu bener-bener lebih bertenaga gitu dari sebelumnya gitu, ketimbang zamannya Emery atau mungkin Leon Burke sebentar ya. Bisa dilihat sekarang itu pressure-nya ada, mereka tuh pressingnya sangat terkoordinasi ya. Jadi kalau gue perhatiin sih zaman Emery kelihatannya Arsenal justru membiarkan lawannya itu bermain gitu atau menemukan gamenya mereka gitu. Kalau sekarang zamannya Arteta kelihatannya benar-benar demanding soal apa sih, physical.
Jadi semua pemain nggak boleh ada yang diem, semua harus pressing secara pintar atau terkoordinasi gitu. Jadi nggak sendiri-sendirian tapi pressing secara tim. Itu bener-bener good banget, dan mungkin nanti resultnya bisa kita bahas. Nah, lanjut yang soal demanding nih, kita bisa ngecek atau kalian mungkin bisa cari datanya sendiri, tapi yang gue kumpulin adalah lari atau jarak yang di cover pemain Arsenal secara rata-rata dalam 90 menit itu meningkat sebanyak 1,34 km, which is mereka rata-rata lari 1 sampai 1,5 km lebih banyak dibandingin zamannya Emery, yang which is memperlihatkan bahwa yang tadi koordinasi pressing dan semangat timnya gitu. Karena pada zaman Emery mereka hanya berlari rata-rata itu 107 km dan zamannya Arteta itu 109,3 atau 0,27, yang which is cukup banyak bedanya gitu. Lu bayangin 1,5 km buat ngejar-ngejar kucing-kucingan gitu kan, ya berasa juga at least si tim musuhnya nggak segampang zaman Emery untuk menemukan gamenya gitu. Yang kedua mungkin yang bisa dilihat adalah formasinya yang sekarang lebih fix ya ketimbang zamannya Emery yang kadang-kadang dia 4-2-3-1, kadang-kadang 3-5-2, kadang-kadang 3-5-1-1 mungkin ya. Ya cukup banyak lah formasi yang dicoba-coba gitu. Sekarang kalau gue lihat formasinya cukup fix 4-2-3-1 gitu. Yang dimana dia ngandelin dua defensive midfield atau gelandang jangkar ya, yaitu sekarang sih yang paling sering dipakai adalah Xhaka sama yang terakhir ya sebelum corona outbreak ini sama Ceballos. Itu bangkit tuh mereka berdua. Itu keren banget. Jadi keseimbangan sih saat bertahan ataupun menyerang lebih ada gitu, nggak gampang formasinya itu istilahnya dikoyak lah sama tim musuh gitu. Dan bisa dilihat juga sih ada sedikit variasi sih pada saat menyerang. Soalnya bisa kita lihat wingback sebelah kirinya itu benar-benar aktif ya. Si Saka, Bukayo Saka, yang which is asisnya kalau nggak salah udah 10 di musim ini, yang which is left wing back itu bukan posisinya dia gitu, tapi ya dengan model serang ala ala Arteta itu si Saka bisa bergerak maju ke depan dan Aubameyang lebih masuk ke tengah, lalu Saka itu kayak menggantikan posisi dia sebagai left back atau back kiri, dan itu bisa kelihatan sangat-sangat positif ya, karena Sakanya sendiri banyak cetak assist dan Arsenal juga secara pertahanan nggak gampang goyang karena clean sheet-nya jauh lebih banyak dibandingin 15 game sebelum zamannya Arteta gitu kan, which is itu result yang sangat bagus sih. Ya, ngomongin soal clean sheet juga, ini juga kelihatan banget perbedaannya dari zamannya si Emery. Intercept yang dilakukan pemain-pemain Arsenal itu rata-rata dalam satu permainan itu sebesar 10,6 kali dibandingin zaman Emery yang cuma 8,5, yang which is dari sisi pertahanan jauh lebih bagus dong, jauh lebih progres, dan udah jelas bisa dilihat juga resultnya gitu, yang which is tadi patokannya adalah si clean sheet. Zamannya 15 match sebelum zamannya Arteta itu clean sheet itu cuma terjadi satu kali, sementara di zamannya Arteta itu bisa kelihatan clean sheet sebanyak 7 kali, dan perbandingan gol masuk antar zamannya 15 game sebelum zamannya Arteta itu sebesar 28, sementara ketika sudah memasuki zamannya si Arteta itu hanya sebesar 12. Jadi which is dari 28 ke 12 jumlah gol yang masuk itu benar-benar jauh. Bisa dilihat juga kalau lu mungkin nonton game-game terakhir itu benar-benar pertahanannya solid ya, yang which is kayak David Luiz atau Mustafi itu entah kenapa jadi bangkit lagi gitu.
yang performance-nya mereka menemukan lagi gitu. Itu keren banget sih Arteta. Ya, poin ketiga adalah percaya terhadap atau percaya ke pemain-pemain muda. Contohnya adalah pertama udah jelas Bukayo Saka. 12 game kayaknya di Liga Primer, 4 assist, which is gila banget buat youngster. Kalau nggak salah umurnya 18 atau 17 tahun gitu ya, itu keren banget. Martinelli 2 gol, yang which is itu golnya lawan Chelsea, dan itu terjadi pada saat Aubameyang kalau nggak salah kena ban kartu merah dua game gitu, dan itu Martinelli bisa mengisi kekosongannya si Auba. Lalu Reiss Nelson abis golin pada saat lawan Leeds, dia juga cetak assist lawan Portsmouth Piala FA. Dan yang terakhir itu Eddie Nketiah, bisa di kalau pada di akhir sebelum corona outbreak, dia mulai lebih banyak dipilih ketimbang Lacazette. Itu sih poin ketiga. Yang terakhir adalah poin keempat, which is confidence ya. Ini sih opini gue aja sih, tapi gue ngeliatnya squadnya full confidence. Yang pertama Ozil, ya lu bisa banget kan ngeliat perbedaannya. Dia pun kalau nggak salah di game pertama atau kedua Arteta, dia lari paling jauh distance covernya dibandingin semua pemain yang ada di squad, which is dari Ozil apa sih yang kita harapin ya nggak, yang terkenal gelandang pemalas lah segala macem. Dan udah mulai kelihatan lagi kontrol pertandingannya ya, apalagi gue seneng banget game-game terakhir ya. Mungkin dia mulai kebantu dengan si Ceballos karena Ceballos yang jemput bolanya, dia juga bisa ngalirin, dan Ozil mungkin lebih ke arah yang edging mendekati kotak penalti gitu. Dia yang menyalurkan bolanya atau ngelihat potensi yang mana sih ini yang lebih berbahaya gitu nyalurin bolanya. Lebih bagus ya Ozil. Yang kedua, Nicolas Pepe juga makin kelihatan dia lebih baik sih di paruh kedua musim ya, terutama pas zamannya Arteta, karena dia sekarang kelihatannya sih lebih percaya diri ya, terutama pada saat lawan MU tuh. Kalau nggak salah dia golin sama assist, dan ada satu kali dia shoot dari jauh itu mentok tiang gitu. Dan itu Nicolas Pepe memang, gue sih yakin sama dia, cuma memang karena ini butuh waktu. Lalu Torreira dari box to box pada zaman Emery, dan kadang-kadang dia jadi nomor 10 juga. Sekarang di zamannya Arteta dia sudah dibalikin ke defensive midfield, which is lu bisa tahu lah dia interceptnya paling banyak, dia juga pasti kokoh lah di jantung pertahanannya Arsenal ya, karena penting banget sih sekarang menurut gue defensive midfield, karena begitu defensive midfieldnya nggak konsisten atau nggak tahu nih timingnya kapan dia nyerang atau kapan dia bertahan, itu ya nggak ada lagi yang nge-cover si back four-nya atau si back-nya lah yang di belakang, jadi gampang ditembus. Lagi kalau misalkan kemarin itu pada saat Manchester City lawan Arsenal, entah itu laga pertama atau Piala FA, atau kayaknya laga paruh pertama musim, dia bilang Arsenal front four nggak ngebantu, atau 4 orang yang menyerang di Arsenal, which is Ozil, Lacazette, Pepe sama Aubameyang nggak terlalu banyak ngebantu atau nge-cover si back line-nya. Jadi itu gampang banget dieksploit sama pemain-pemain atau tim sekelas City gitu. Lalu yang keempat, Dani Ceballos juga mungkin ini bisa dibilang dia balik lagi ke form pada saat kita pertama minjem dia gitu ya, karena ya keren banget sih dia kontrol pertandingan, dia nyalurin bola cepet gitu, dan dia juga pede ya, karena beberapa kali dia mau diambil, maksudnya dia bisa ngamanin bolanya dan bisa ngasih ke atau menyalurkan bolanya ke orang-orang atau ke momen-momen berbahaya juga gitu, nggak cuman mindahin arah bola aja gitu. Jadi itunya sih bagus banget sih Ceballos gitu, keeping ballnya gitu, itu top class sih.
Menurut gue kalau Arsenal bisa, ya tolonglah itu harus diupayakan supaya transfernya terjadi. Walaupun di agreementnya kayaknya nggak ada purchase option gitu. Lalu yang kelima udah jelas, musuh semua pendukung Arsenal, Mustafi. Mustafi ini kalau nggak salah terakhir mistake-nya itu, kesalahan terakhir Mustafi itu pada saat lawan Chelsea ya kalau nggak salah ada, yang bikin kartu merah David Luiz gitu. Setelah itu performance-nya wah kayak back mahal ya, sekelas 35 juta yang kita beli. Ya hebat banget lah, gue gak tau apa yang diucapin Arteta gitu. Berasa banget sih bedanya Mustafi itu, top class banget sih. Sekarang mungkin agak susah juga, kita punya Mustafi, kita punya David Luiz, kita punya Rob Holding, kita punya Callum Chambers, kita punya William Saliba, dan mungkin gue gak tahu juga sih, beberapa back kan santer pernah tuh kemarin ya, atau mungkin masih dalam radarnya Arsenal kayak Titi sama Upamecano gitu ya. Itu sih gimana ya, ya udah agak sulit, maksudnya antara butuh-butuh enggak sih, gue lebih prefer cari di tengah dulu lah. Lalu mungkin yang terakhir Saka kali ya, Saka udah nggak diragukan lagi lah, walaupun memang masih lambat kali, bisa dibilang masih lambat ya pace-nya di lapangan gitu kan, tapi mungkin dia memang bukan pemain yang dikenal untuk passing ya atau untuk lari gitu. Justru memang ke kontrol pertandingan atau cooldown gitu, jadi nggak terlalu menggebu-gebu nyerangnya, karena ketika lo udah nyerang terus di counter attack ya mungkin seperti di zamannya Emery kemarin gitu ya. Kalau nggak salah itu berapa gol lawan Liverpool itu, entah itu zamannya Emery atau Arteta, tapi itu kelihatan bahwa kita secara defensif nggak solid banget. Nah, jadi kesimpulan gue balik lagi, gue nggak merasa ini menguntungkan buat Arsenal karena kita lagi bagus-bagusnya di 2020 gitu, dengan 12 kali kemasukan dan 7 clean sheet ketimbang 15 game sebelumnya. Sebelum Arteta itu cuma 1 clean sheet dan 28 kemasukan, which is buruk banget. Dan ya kelihatan lah kita kayak tim papan tengah gitu. Cuma ya mudah-mudahan corona segera berlalu lah. Dan sebenarnya gue agak seneng juga kalau misalkan musim ini di void gitu, jadi kemungkinan kan yang dipakai hasil musim sebelumnya gitu, yang which is kita masih ada di zona Eropa gitu. Ya kemungkinan besar sih itu ya, antara belum mau dilanjut atau di void dan menggunakan hasil selanjutnya gitu. Kalau dikasih kesimpulan sekarang nih ya nggak mungkin juga sih, karena ya Liverpool secara kuantitatif belum bisa memenangkan liga, tim lain masih bisa nyusul, walaupun memang Liverpool ya agak sulit juga kalau kita ngarepin Liverpool kalah berturut-turut gitu, nggak mungkin juga gitu, tapi secara matematik lu belum menang. Jadi ya itu dulu aja nih dari gue, video pertama di channel gue di London Fans Depok. Semoga gue bisa ngupload lagi dan bisa kasih lu informasi seputar sepak bola ya, terutama Liga Primer. Dan mungkin nanti banyak info yang sangat hot atau yang sangat-sangat ditunggu-tunggu atau dicari para fans Arsenal, yaitu musim transfer. Ya sejenak guys, terima kasih sudah nonton. Kalau mau subscribe silahkan, di like juga silahkan. Thank you.